Selamat datang di babak baru sejarah balap motor Indonesia. Sorotan dunia kini tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Setelah guncangan hebat yang dia berikan di sirkuit Buriram, Thailand, kini tantangan yang jauh lebih brutal menanti di tanah Amerika Latin. Autodromo Internasional Ayrton Senna di Goiânia bukan sekadar lintasan balap biasa, melainkan medan perang yang belum terpetakan. Bayangkan, seorang rookie berusia 17 tahun datang dengan modal finish kelima di seri pembuka, membawa ekspektasi jutaan pasang mata dari tanah air. Ini bukan lagi soal partisipasi, ini soal dominasi yang mulai tercium oleh para pengamat MotoGP internasional. Veda bukan hanya membawa motor Honda Tim Asia, dia membawa ambisi besar untuk membuktikan bahwa talenta Asia mampu bicara banyak di sirkuit yang bahkan para veteran Eropa pun belum pernah mencicipinya. Tekanan ini bisa menghancurkan pembalap biasa, tapi bagi Putra Sudarmono ini, tekanan adalah bahan bakar utama. Kita melihat ada aura ketenangan yang sangat jarang dimiliki pembalap seusianya, sebuah modal krusial sebelum lampu start padam di Brasil. Apakah ini awal dari keajaiban, ataukah Goiânia akan menjadi tembok tinggi yang menghentikan momentum sang wonderkid? Mari kita bedah satu persatu faktanya secara tajam dan mendalam di sini. Analisis debut fantastis, sensasi di Buriram. Mari kita bicara data, bukan sekadar opini. Di Thailand, Veda Ega Pratama tidak hanya sekadar finish di posisi kelima. Dia bertarung di grup depan melawan singa-singa Moto3 yang sudah kenyang pengalaman. Dia melakukan manuver-manuver agresif namun bersih, menunjukkan kontrol motor yang sangat presisi di setiap tikungan teknis Buriram. Hasil P5 tersebut adalah pencapaian tertinggi bagi seorang rookie Indonesia di laga pembuka musim Moto3 sepanjang sejarah. Keberhasilan itu mengirimkan pesan singkat namun sangat jelas ke seluruh padok. Veda adalah ancaman nyata bagi perebutan gelar Rookie of the Year 2026. Dia tidak gentar saat harus beradu sikut di tikungan terakhir, dan dia memiliki manajemen ban yang sangat cerdas, sebuah aspek yang biasanya baru dikuasai setelah bertahun-tahun membalap di level dunia. Kepercayaan diri yang dia bawa dari Thailand adalah modal psikologis yang sangat mahal harganya. Saat pembalap lain masih meraba-raba ritme motor mereka di awal musim, Veda sudah menemukan soul atau jiwanya bersama Honda NSF 250 RW miliknya. Momentum ini sangat krusial karena dalam balap motor internasional, mentalitas adalah setengah dari kemenangan. Veda sudah melewati ujian pertama dengan nilai yang hampir sempurna, dan kini dia datang ke Brasil sebagai sosok yang diwaspadai, bukan lagi sebagai pelengkap grid di barisan tengah. Faktor Zero Data, Level PLAYING Field. Inilah bagian yang paling menarik dari seri kedua di Brasil. Autodromo Internasional Ayrton Senna adalah sirkuit baru dalam kalender Moto3 2026. Apa artinya? Tidak ada satupun tim, baik itu tim pabrikan besar maupun tim satelit, yang memiliki data telemetri dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada catatan waktu referensi, tidak ada data penggunaan ban di temperatur aspal Goiânia, dan tidak ada setelan suspensi yang sudah teruji. Dalam dunia balap modern, data adalah segalanya, dan ketika data itu absen, maka kemampuan adaptasi pembalaplah yang menjadi penentu utama. Disinilah letak keuntungan besar bagi Veda Ega Pratama. Sebagai pembalap muda yang terbiasa bertarung di berbagai sirkuit Asia dengan kondisi yang seringkali berubah-ubah, Veda memiliki insting adaptasi yang sangat tajam. Dia tidak bergantung pada memori balapan tahun lalu karena memang tidak ada. Saat pembalap veteran mungkin merasa frustrasi karena harus mencari titik pengereman dari nol, Veda akan memandang ini sebagai kesempatan emas untuk langsung menyodok ke depan. Sesi free practice 1 pada hari Jumat akan menjadi momen paling menentukan. Siapa yang paling cepat memahami karakteristik aspal Brasil akan memegang kendali penuh di hari Minggu.
Veda dikenal sebagai pembalap yang cepat belajar, dan dalam kondisi buta data seperti ini, insting alamiahnya bisa menjadi senjata mematikan untuk membungkam tim-tim besar Eropa. Bedah teknis trek GOIA-NIA, surga bagi HORSEPOWER. Secara teknis, sirkuit di Brasil ini memiliki karakteristik yang sangat identik dengan gaya balap Veda Ega Pratama. Lintasan ini bertipe fast and flowing, yang menuntut keberanian untuk mempertahankan kecepatan tinggi di tengah tikungan. Terdapat 3 lintasan lurus yang sangat panjang yang menjadi kunci utama. Area straight dari tikungan 2 ke tikungan 3, lalu dari tikungan 12 ke 13, dan tentu saja trek lurus utama di garis start. Ini adalah desain sirkuit yang sangat mengandalkan top speed dan strategi slipstream. Kita sudah melihat di Buriram betapa cerdiknya Veda dalam memanfaatkan angin dari motor di depannya untuk melakukan overtake di detik-detik terakhir lintasan lurus. Sirkuit Goiânia akan memberikan panggung yang serupa, dengan berat badan yang proporsional dan aerodinamika yang baik saat menunduk di balik fairing. Veda bisa mengeksploitasi kecepatan Honda NSF 250RW secara maksimal. Tikungan-tikungan cepat di Brasil juga membutuhkan stabilitas pengereman yang mumpuni, sesuatu yang menjadi spesialisasi Veda sejak ia mendominasi Asia Talent Cup. Karakteristik trek yang lebar memungkinkan banyak garis balap yang berbeda, memberikan Veda ruang untuk berimprovisasi jika ia terjebak di tengah kerumunan pembalap. Jika motor Honda tim Asia mampu memberikan tenaga yang stabil di putaran atas, maka sirkuit ini benar-benar akan menjadi taman bermain bagi pemuda asal Gunung Kidul ini untuk memamerkan skill kelas dunianya. Strategi ban dan temperatur aspal Brasil. Brasil dikenal dengan cuacanya yang ekstrim dan suhu lintasan yang bisa berubah secara drastis dalam hitungan menit. Di Goiânia, tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga suhu ban agar tetap optimal di tengah tikungan-tikungan cepat yang panjang. Ban Pirelli yang digunakan di Moto3 musim ini sangat sensitif terhadap panas berlebih. Disinilah peran krusial kru Honda tim Asia di bawah arahan Hiroshi Aoyama. Mereka harus mampu meracik strategi kompon ban yang pas agar Veda tetap memiliki daya cengkeram di 5 lap terakhir balapan. Veda sendiri sudah membuktikan di Thailand bahwa dia adalah pembalap yang sangat lembut terhadap ban, tidak agresif secara sembarangan yang bisa menghabiskan karet ban terlalu dini. Kemampuan ini akan sangat diuji di Brasil. Jika aspal Goiânia mencapai suhu di atas 45 derajat Celcius, maka balapan akan menjadi ajang bertahan hidup. Siapa yang paling pintar mengatur throttle dan tidak membiarkan ban belakang mengalami spin berlebih akan menjadi pemenangnya. Rumor dari paddock mengatakan bahwa tim Honda telah menyiapkan setelan elektronik terbaru khusus untuk menghadapi degradasi ban di trek panas Brasil. Veda harus sinkron dengan teknologi ini. Jika dia mampu menjaga ritme tanpa merusak ban di awal lomba, kita bisa mengharapkan serangan mematikan di fase akhir balapan, persis seperti yang sering dilakukan oleh para juara dunia legendaris di kelas ringan ini. Rivalitas panas dan perang mental PADDOCK. Jangan salah, kesuksesan Veda di Thailand telah membuat banyak pembalap Spanyol dan Italia gerah. Mereka mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Veda di lintasan. Dalam balapan Moto3, intimidasi mental seringkali terjadi, baik di dalam maupun di luar lintasan. Kita mungkin akan melihat pembalap-pembalap mapan mencoba untuk menutup jalur Veda secara agresif atau melakukan manuver psikologis saat sesi kualifikasi. Namun, Veda memiliki perisai mental yang kuat. Dia dibesarkan dalam lingkungan balap yang disiplin di bawah pengawasan Astra Honda Racing School, yang melatih pembalap bukan hanya soal speed, tapi juga ketahanan mental. Di Brasil, perang saraf ini akan mencapai puncaknya. Ada spekulasi bahwa beberapa tim rival mulai mempelajari gaya balap Veda yang dianggap sangat berisiko namun efektif. Tekanan dari media internasional juga mulai meningkat,
dengan banyak jurnalis MotoGP yang mulai menanyakan apakah Veda adalah the next Marc Marquez dari Asia. Menghadapi semua gangguan ini, fokus Veda tetap pada instruksi tim. Dia tahu bahwa di kelas Moto3, 1 detik saja kehilangan fokus bisa berakibat fatal. Rivalitas dengan pembalap seperti David Alonso atau Colin Veger akan semakin tajam, dan Brasil menjadi panggung pembuktian siapa yang memiliki saraf paling baja. Veda tidak perlu bicara banyak lewat kata-kata, dia hanya perlu memberikan jawaban tegas melalui catatan waktu di papan skor Goiânia. Kekuatan hubungan ayah dan anak, Sudarmono FACTOR. Di belakang kesuksesan Veda, ada sosok mentor sekaligus ayah yang sangat berpengaruh, Sudarmono. Sebagai mantan pembalap nasional yang sangat berpengalaman, Sudarmono tahu persis apa yang dirasakan putranya saat berada di grid start. Hubungan ini bukan sekadar orang tua dan anak, melainkan simbiosis antara pengalaman masa lalu dan ambisi masa depan. Sudarmono sering terlihat memberikan instruksi-instruksi teknis yang sangat detail sebelum Veda naik ke atas motor. Di sirkuit baru seperti Goiânia, masukan dari sang ayah mengenai titik referensi atau cara menangani tekanan mental menjadi sangat krusial. Tidak banyak pembalap di Moto3 yang memiliki profiles mendapatkan bimbingan langsung dari sosok yang memahami seluk-beluk aspal secara mendalam. Kehadiran keluarga memberikan kestabilan emosional bagi Veda di tengah hiruk-pikuk padok MotoGP yang sangat kompetitif. Ini adalah faktor X yang seringkali dilupakan oleh para pengamat. Saat Veda merasa ragu atau menghadapi kesulitan teknis, dia memiliki tempat berdiskusi yang paling terpercaya. Di Brasil, di mana faktor kelelahan akibat perjalanan jauh dan perbedaan waktu bisa mengganggu performa, dukungan moral ini menjadi kunci agar Veda tetap dalam kondisi puncak. Sudarmono telah membentuk Veda menjadi petarung yang dingin, dan di Brasil, kita akan melihat hasil dari didikan keras namun penuh perhitungan tersebut saat sang putra melesat melewati tikungan-tikungan maut Ayrton Senna. Evolusi Honda TEAM Asia di tahun 2026. Tahun 2026 nampaknya menjadi tahun kebangkitan bagi pabrikan sayap mengepak, Honda, di kelas Moto3. Setelah beberapa musim terlihat kewalahan menghadapi dominasi KTM dan grup PRR Mobility, Honda Tim Asia kini muncul dengan paket motor yang jauh lebih kompetitif. Perubahan pada sasis dan pengembangan mesin NSF 250 RW versi terbaru memberikan stabilitas yang lebih baik saat keluar tikungan. Veda Ega Pratama adalah pembalap yang sangat cocok dengan karakter motor ini. Kerjasama antara teknisi Jepang dan talenta Indonesia ini menciptakan harmoni yang menakutkan bagi lawan. Di Brasil, Honda Tim Asia diprediksi akan melakukan eksperimen kecil pada rasio gear untuk mengakomodasi lintasan lurus Goiânia yang sangat panjang. Jika setup ini berhasil, Veda akan memiliki senjata yang sangat ampuh untuk melakukan drag race menuju garis finish. Kita juga harus melihat bagaimana sinergi antara Veda dan rekan setimnya. Kerja sama tim untuk melakukan slipstream saat kualifikasi bisa menentukan posisi start yang krusial. Di kelas Moto3, memulai balapan dari barisan depan adalah setengah dari pekerjaan menuju podium. Tim ini terlihat sangat solid dan penuh motivasi setelah hasil Thailand. Mereka tahu bahwa mereka punya pembalap yang mampu menang, dan sekarang tugas tim adalah memberikan alat yang paling sempurna. Brasil akan menjadi pembuktian apakah paket motor Honda 2026 benar-benar sudah setara atau bahkan melampaui keperkasaan motor-motor asal Austria. Harapan podium dan ekspektasi jutaan penggemar. Pertanyaan besarnya tetap sama, bisa podium enggak nih? Secara matematis dan melihat performa terakhir, jawabannya adalah sangat mungkin. Namun, kita harus tetap berpijak di bumi. Moto3 adalah kelas yang paling tidak terduga. Kemenangan bisa ditentukan oleh selisih 0,001 detik saja. Veda sendiri bersikap sangat rendah hati namun ambisius.
Dia menyatakan bahwa finish P5 di Thailand adalah awal yang bagus, tapi dia tidak ingin berpuas diri. Target utama di Brasil adalah terus konsisten berada di grup depan. Jika dia bisa bertahan di rombongan pertama hingga 2 lap terakhir, apapun bisa terjadi. Seluruh penggemar otomotif di Indonesia kini sedang demam Veda Ega Pratama. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan, dan tekanan publik ini tentu terasa sampai ke Brasil. Veda membawa beban harapan bangsa yang merindukan lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung MotoGP. Namun, kehebatan Veda adalah kemampuannya mengubah ekspektasi itu menjadi energi positif, bukan beban yang menghambat. Jika semua faktor teknis, cuaca, dan keberuntungan menyatu di Goiânia, podium bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Kita harus siap-siap melihat bendera merah putih berkibar di tanah Brasil. Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu selama puluhan tahun, dan Veda Ega Pratama adalah orang yang paling dekat untuk mewujudkan impian kolektif tersebut di hadapan ribuan penonton internasional. Era baru balap motor Indonesia. Sebagai penutup, GP Brasil 2026 di sirkuit Ayrton Senna bukan sekadar seri balapan biasa dalam kalender Moto3. Ini adalah ajang pembuktian konsistensi bagi Veda Ega Pratama. Apakah Buriram hanya sebuah kebetulan? Ataukah itu adalah awal dari dominasi panjang seorang talenta emas Indonesia? Semua indikator menunjukkan bahwa Veda memiliki semua syarat untuk menjadi legenda. Dengan trek yang baru bagi semua orang, kemampuan adaptasi yang kilat, dan dukungan teknis maksimal dari Honda Tim Asia, panggung sudah tertata rapi untuk sang bintang. Veda telah bertransformasi dari seorang pembalap berbakat menjadi seorang profesional yang disegani di padok internasional. Apapun hasil yang diraih di Brasil nanti, satu hal yang pasti, arah angin dunia balap motor sudah mulai bergeser ke timur. Veda Ega Pratama adalah pionir, ujung tombak yang akan membuka pintu bagi generasi pembalap Indonesia berikutnya. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena sejarah sedang ditulis di atas aspal Goiânia. Apakah kita akan melihat podium pertama, ataukah sebuah perjuangan heroik lainnya yang akan membuat kita bangga? Satu hal yang pasti, Brasil akan menjadi saksi bisu betapa besarnya nyali seorang pemuda Indonesia di pentas dunia. Tetaplah bersama kami untuk update terbaru, dan mari kita terus berikan dukungan penuh bagi Veda Ega Pratama. Sampai jumpa di tikungan terakhir Goiânia.